Masnya jelasin dulu spesifikannya kayak gimana, kerjanya kayak gimana, trainingnya kayak gimana, gajinya berapa, kalau ada tunjangannya itu tunjangannya berapa. Nanti kalau cocok, saya baru masukin lamaran kayak gitu mas. Beberapa uangnya tak kasih ke ibu. Ya inilah mas, soalnya bocoran ya, itu modelnya dulu hasil dilepan saya biar semester itu mas. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Selamat malam. Malam ya mas? Iya, malam. Risa Muhrisul Ahyar, iya kan? Ya. Oke. Risa ini temen aku, temen dari ini ya. Kalau nggak salah kita dari TK ya. Cuman kita beda kelas nggak sih? Ya. Beda kelas dan situ kakak kelas. Kayak kelas. Kemudian jadi adik, jadi sama. Ya, Jadi sama. Kenapa sih waktu itu? Dulu itu kan ceritanya ini mas, apa namanya ya iseng-iseng mondok lah. Mondok. Dari kecil itu cita-citanya pengen jadi kiai sebenarnya. Jauh loh, serius. Iya bagus loh itu, coba terus. Ceritanya itu apa namanya, pengen cari ilmu agama itulah ceritanya. Terus kemudian mondok itu kuatnya cuma 1,5. Iya. Ya intinya nggak kuat mas. Nggak kuat. Di pondok itu bukannya ngaji tapi malah ini berantem mulu. Oh berantem ya? Berantem. Jadi gini. Itu tahun berapa sih? Wah, tahunnya agak lupa itu mas. Tahun 2000, karena aku kan waktu itu juga nyusul kan. Nyusul satu pondok sama Risa. Yuk subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan. Satu kamar. Satu kamar juga. Itu kayak tahun 2007, 2000. Iya 2006. Pokoknya itu setelah kita madrasah di Ibtidaiyah ya. Ibtidaiyah ya. Bener. Terus mondok ya. Pengen jadi kiai. Ceritanya kayak gitu. Cuman ya karena apa namanya? Apa nih? Faktor X. Oke. Takdir nunjukin aku jadi pedagang. Oke, pedagang. Pedagang ini ya, kamera ya. Oke. Kamera lensa bekas lah, Mas. Nih, teman-teman yang belum tahu, Risa ini salah satu ya memang teman aku dari kecil, terus kemudian kita pernah sekolah bareng ya. Dari TK kita satu yayasan sih Satu yayasan lah. Iya, satu sampai apa namanya? Sampai aliyah juga satu kelas. Cuman kita berpisah di ini jenjang mahasiswa, kita pisah Risa di Solo, aku di Jogja. Cuman ya sering lah main ke Solo. Nginep pantai-pantai. Oke, Riz, apa namanya? Selama ini nih, aku inget banget kan. Jadi kayak yang dulu kita pernah masuk ke ini kan, waktu itu setelah kita keluar dari pondok, itu kan jeda dikit tuh kan ya, jeda dikit terus Risa masuk ke ini MTS ini kan, MTS Bandung itu. Alumni Pride, Banin Pride. terus yang kayak apa namanya, dia itu sekali masuk udah jadi ketua geng kan, ya nggak sih? Ketua geng loh. Soalnya waktu di pondok dulu mas, itu berantemnya sama anak SMA. Oh gitu. Satu pondok itu kan campur masalahnya. Kita kan apa namanya, waktu itu masih kecil toh. Ya. Cuman di sana itu persatuannya memang kuat kalau dari Sanawi itu. Terus ke sini, lah kok temennya segini-segini. tinggi posturnya ya, posturnya segini-segini, padahal lawannya kan wah udah besar-besar itu. Iya bener. Waktu ke sini itu pengalaman yang paling memorable lah. Itu waktu baru masuk satu hari itu. Ceritanya kan anak baru kita. Iya bener. Anak baru, kemudian nggak tahu kalau aku kan anak sini toh. Bener. Rumah kan cuman depan rumah ini aja. Cuman depan sekolah pak. Sekolah. Jadi misal Risa berangkat tuh ya kayak kita kan jam 7 ya, jam 7 harus sampai sekolah ya. Yang lain itu jam 6, yang jauh-jauh itu jam 6, jam setengah 7 itu baru berangkat. Risa itu jam 7 tepat baru berangkat dan nggak telat. Iya soalnya emang depan rumah pas. Kemudian itu ada ini mas ya, ada apa namanya?
mas-mas gitu melakin, minta-minta rokok itu. Ya udah rokok tak kasih 1. Cuman setiap setiap istirahat itu tuh minta lagi. Kemudian nggak cukup 1 batang 2 batang, mintanya itu langsung ini mas, 2 bungkus 3 bungkus itu kan bikin jengkel toh. Saya pukul sekalian udah ini masuk BK. Terus 2 hari lagi orangnya beda lagi, itu dipalangin lagi di di warung itu. Ya udah aku gebukin sama teman-teman senior. Oh gila. Dan itu udah jadi bakat sih kayak. Ya ora lah. Enggak bakat ya, jangan dong, jangan. Karena kalau misal bakatnya waktu kecil itu suka pukul orang, terus gedenya atau mungkin saat ini bisa jadi petinju tuh kayak yang masuk akal. Oh iya, cuman udahlah. Cuman dari itu mas, dari yang 2 hari itu kan ibu itu sering dipanggil soalnya. Ibunya Risa sering-sering dipanggil ke sekolahan ya. Mau nggak mau harus berhenti. Oke. Itu ini mas aku itu kalau misalkan ambil rapot, itu pasti ibuku nangis. Why? Ya karena itu pasti ada kasus. Kasusnya Ya, berantem? Iya, setelah kelas meeting itu biasanya kan mukul anak mana itu kan. Kesampaian sampai Pak Haris itu, wah habis ini Pak. Udah kayak tato ini. Dicubitin Pak Haris itu. Pak Haris bener. Dia terkenal dengan cubitannya yang sangat cubitannya itu kecil banget kan Pak Haris. Kecil tapi sakit men, dan membekas loh ya. Membekas. Aku pernah juga ngerasain tuh. Cuman kalau nggak ada cubitan itu, wah. Iya benar sih, benar. Memang kalau boleh ini ya, boleh sedikit argumen ya mas. Kayak guru dulu dengan guru sekarang itu memang beda banget ya kan. Guru dulu itu kayak yang gampar muridnya itu kayak no problem, karena memang itu sistem pendidikan mereka dan kita nggak masalah gitu loh. Dan kita menghargai itu. Memang dendam nggak sih? Kalau aku sih enggak mas. Cuman malah mau ini berterima kasih lah. Oh, soalnya gitu. Kalau nggak ada pengajar yang kayak gitu, mungkin malah makin jadi makin menjadi bener-bener sih. Karena kayak anak sekarang tuh kayak sama guru-guru tuh berani deh. Mereka malah guru tuh nggak berani dengan murid, kayaknya kayak gitu deh sekarang tuh. Dan apa ya, itu menurut aku nih, menurut aku tuh kayak yang kurang cocok gitu deh. Iya. Terus kalau misalkan dihukum di sini juga unik-unik mas hukumannya. Iya bener. Gimana tuh? Aku udah kelapaan nih, aku coba diingetin tuh. Dulu yang inget itu di di MTS ini yang sekarang ini loh mas. Depan itu dulu aku yang ngecor. Aku ikut ngecor itu. Itu hukumannya ya? Hukumannya itu ngecor. Hukumannya ngecor ya? Ngecor, terus bantuin tukang bikin parkiran. Terus yang di pondok itu juga aku juga ikut ngecor itu mas. Yang di pondok TK itu, pondok terus TK-nya aku udah ikut ngecor. MI juga. Ini gimana ya? Jadi itu salah satu hukuman yang memang hukuman, tapi dihukum cuman kitanya yang malah berterima kasih. Nah, gitu loh mas. Kan secara nggak langsung kita juga kan nyumbang amal di situ. Iya bener sih. Amal jariah lagi. Iya bangunan dipakai sampai sekarang loh. Iya kan? Iya bener. Wah, kita nggak tahu itu, dan memang kalau dari aku nih, karena kita memang satu angkatan kan, aku dendam iya. Cuman setelah kita lulus, setelah kita dewasa inilah, aku tuh baru ngerasain kayak yang itu kayak pendidikan yang kayak gitu, atau mungkin cara-cara guru mendidik kita sebagai murid dengan metode seperti itu kayak bagus banget ya. Kayak gitu sih. Kalau aku sih enggak mas, dari waktu dihukum juga enggak masalah. Memang tugasnya guru kan memang mendidik kita ya. Iya benar sih. Dan juga ibuku juga guru soalnya. Oh iya, ibunya guru. Jadinya tahu Okay. Kerjaan guru lah. Itu udah jadi tugasnya, ya udahlah, kita nggak usah ngelawan. Mungkin nakal-nakal sama siswa-siswa, cuman kalau sama guru cium tangan. Dan ini mas, budaya cium tangan nih. Budaya cium tangan tuh kayak saat ini aku tetap nggak bisa ngilangin itu deh. Mas Risa kayak gitu juga nggak sih? Ya kadang kalau misalkan ketemu guru waktu gitu, misalnya ketemu guru lewat dari beli sarapan di Mbok D itu kan. Kalau yang pertama ya hampir banyak itu, kalau yang cowok-cowok pasti
cium tangan masih kok. Segede ini masih seperti itu juga Iya, ya? masih. Oke, itu bagus banget sih, Kak. Bagus banget ya itu. Ya, sekali lagi banin pride. Itu ada ini, ada apa namanya, manajernya. Mas Condro tuh. Oh gitu. Banin pride. Oke. Ini selama sekolah nih, atau bukan sekolah ya, selama aku pengen ngerti, pernah nggak mendapat pengalaman atau mungkin kejadian yang menurut Mas Risa itu kayak konyol banget, dan konyolnya itu yang apa namanya, nggak bisa dilupain itu, atau baik itu di sekolahan atau mungkin di luar sekolahan, ada nggak pernah kejadian kayak gitu, konyol? Apa ya Mas konyol? Ya mungkin inilah pengalaman waktu kita masih ngeband itu loh. Nah itu yang paling konyol itu Mas. Di luar sekolahnya, tapi kalau di dalam sekolahnya ya cerita-cerita basic anak sekolahan mungkin lah. Tapi kan gini, ini nyela sedikit ya, nyela sedikit tuh kayak yang waktu kita SMA nih kan, itu kan masa-masa SMA kan masa-masa kita naik-naiknya egois sebagai seorang orang yang menuju dewasa itu. Idealis lah. Nah, idealis lah ya, oke, idealis. Jadi kayak yang sekolahan kita tuh beda sendiri kayaknya dengan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Pati. Iya. Kayaknya beda sendiri, dan gini ya, ini bukan kritik loh ya, ini yang saya rasakan. Iya. Ini saya rasakan, jadi kayak yang aku tuh ngerasain ketika kita dari sekolah sini, terus kemudian di sekolah desa lah ya, terus kita kemudian ketemu dengan sekolah-sekolah yang di kota Pati, basicnya, itu kayak yang kita minder. Risa pernah ngalamin kayak gitu juga nggak sih? Pernah itu beberapa kali Mas. Berapa kali? Berapa kali? Maksudnya ada Contohnya ini, waktu aku kuliah dulu itu ya. Kuliah itu setiap ada apa namanya, orang Pati itu tak tanya, Masnya sekolah mana Mas? Apa namanya? Aku ditanya. Sekolah di sini Mas. Itu nggak ada yang tahu men. Sekolahan kita nggak ada yang tahu Nggak ya? ada yang tahu. Jadinya susah kalau misalnya kita apa namanya, kuliah di kota itu susah karena memang belum. temannya sedikit dari kita itu. Oke. Kayak gitulah. Terus apa namanya? Kalau sekolahnya sih nggak ini, kurang berefek ya. Cuma kalau berefeknya itu di mayoritas teman-teman. Apa namanya? Umumnya siswa sini itu kan kalau habis apa namanya? Lulus. Yes, benar. Itu kalau nggak merantau ya nikah kan. Iya benar. Nah, itu susah yang jadinya apa namanya? Kalau kita di sekolah itu pikirannya ya cuman setelah sekolah kita masa depannya ya itu aja gitu loh. Kalau di sekolah lain kan apa namanya, teman ini pengen jadi bisnismen, yang sebelah sini ada pengen jadi aparat. Iya benar. Jadi apa namanya, mimpi mereka itu luas itu loh Pak. Iya. Kalau sini kan cuma terbatas merantau, ntar kalau udah di rumah usaha. Iya benar. Ya yang cewek paling kalau nggak kuliahnya juga jadi apa juga. Kadang apa namanya? Bidan. Enggak. Apa namanya? Apa tuh? Ini loh, capaiannya itu cuman sebatas itu aja gitu loh Mas. Misalkan ya endingnya juga sama ibu rumah tangga lagi gitu loh. Iya kalau itu sih kayak gini sih Kak. Jadi kayak yang aku memang karena waktu itu di era itu sih ya, di era tahun 2009 ya 9-10 lah ya. Itu memang kita kayak kita memang belum pernah lari ke sana, lari ke sini. Jadi hanya lingkup di Pati aja, itu pun momentum. Jadi kita lari atau mungkin mengikuti kegiatan yang ada di kota Patinya itu kayak momentum aja sih. Jadi kita jarang ketemu dengan orang-orang yang memang dari sekolahan lain. Ya sekali ketemu dengan sekolahan lain berantem. Aku ingat pernah satu cerita dari Risa itu kayak yang ngelabrak satu siswa di satu sekolahan, dan 2 orang ya kalau nggak salah ngelabraknya. Iya 2 orang ya. Itu kayak tahu film Cross Zero nggak sih? Itu kayak yang ganja. Itu 2 orang ngelabrak di satu sekolahan, dan itu sekolahan banyak murid loh. Iya banyak murid. Wih gila. Itu sih aslinya kebetulan aja Mas. Kebetulan. Yang apa namanya, Gimana tuh?
yang jago di sana itu kebetulan temanku juga. Kalau enggak mah udah bonyok dari dulu. Berarti kok untung ya, untung temennya Risa, siapa sih itu namanya? Lukman ya? Siapa sih? Ya Mr. X lah. Mr. Egg gitu aja ya, oke. Karena tenang, aman. Mr. Egg. Kayak musuhnya Saras tuh. Tahu nggak musuhnya Saras tuh? Nggak? Kayak ingat nggak sih musuhnya Saras tuh? Mr. Black. Oh, Mr. Black ya, itu Mr. Black. Jadi balik lagi nih, ada nggak kisah konyol tuh? Kisah konyol selama hidup ini? Satu kisah konyol aja. Oh, apa ya, Mas? Banyak soalnya, Mas. Kalau diceritain ya nantilah satu-satu mungkin. Kalau ditunjuk gini lupa biasanya. Oke. Jualan nih, jualan kamera nih. Ya. Oke, jualan kamera. Itu kenapa sih harus kamera? Itu juga nggak sengaja soalnya, Mas. Aku jualan itu. Wah, kok nggak sengaja sih? Nggak sengaja. Dulu itu kan apa namanya? Temanku kuliah itu ada yang ini suka motret. Tepatnya motret itu model itu cewek-cewek gitu. Oh, ya. Lah aku pengen. Wah, enak ya mesti motret-motret cewek. Terus apa namanya? Aku beli satu kamera sama 2 lensa ya saat itu. Kemudian setelah apa namanya? Lulus, ya belum lulus sih. Masih semester 6 kayak 6-7-an lah. Itu aku motret-motret balik lagi ke sini. Cuman di sininya itu nggak laku, Mas. Nggak laku ya? Nggak laku. Kan kita juga udah motretnya atau jualannya? motretnya. Motretnya dulu nggak motret laku udah di laku sini di sini ya. Oke. Nggak kayak di Solo ya. Di Solo kan misalkan aku ikut freelance kan udah dapat bayaran 400, 500 kan udah banyak itu sekali job. Waktu kuliah itu udah banyak, Mas. Iya. Itu tahun kalau range tahunnya kira-kira 2014, 15 lah. 2014, 15 ya. Bener-bener sih, bener. Cuman waktu balik ke sini aku ngejob itu bayaran bersih cuman 100, 150. Wow. Nah, itu dikit banget, Mas. Padahal kita handle satu acara itu. Wey. Nah, terus nggak laku itu, kemudian kameranya tak jual. Kamera tak jual, saya kan beli baru. Yes. Beli baru. Saya jual dengan harga baru. Beli baru dengan harga baru gimana sih? Saya kan beli baru. Terus saya jual bekas dengan harga baru. Saya kan beli 4,5, kemudian saya jual bekas itu 4,5. Untung pemakaian dong. Cuman orang-orang sini untuk tahun 2014-an itu apa namanya? Seller kamera masih belum banyak lah. Jadinya untuk masalah harga itu juga banyak yang ini namanya belum ngerti ya? Lah, belum update. Nggak kayak sini ada marketplace segala macam ya kalau untuk saat ini. Bener. Lah itu saya rasa itu untung, Mas. Kemudian yang lensanya itu saya beli second toh. Saya beli second itu waktu itu harga 8 juta, saya jual 9,5, laku 9,5. Woi. Bisa ya? Saya untung berapa itu? Dari 3 item itu untung 3,5 lah kayaknya. 3,5 juta ya? Yang total waktu itu nggak nyampe. Maksudnya kalau dari kamera harga 4 juta. Terus harga lensa 8 juta. Terus kamera kita untung pemakaian nih. Selain untung pemakaian itu aku untung penjualan. Untung penjualan juga ya. Terus kemudian lensa yang 8 juta jadi 9,5. Wow. Nah itu ceritanya. Terus apa namanya? Kita kan udah lihat untungnya berapa kan? 3,5 itu udah cukup gede, Mas, waktu saat itu, Mas. Iya sih, iya bener. Gede banget gitu. Terus saya pakai jalan-jalan segala macam. Uang kan agak habis ya dari uang tersebut kan habis. Saya cari lagi itu kamera-kamera kan dari Solo saya jual ke sini lagi. Oh, gitu. Dari Solo saya cari, kemudian barangnya saya jual di Pati. Oh. Dan laku habis terus, Mas, itu, Mas. Habis terus ya? Sold out terus ya? Terus. Oke. Terus perlahan-lahan toh itu kan apa namanya? Beberapa uangnya tak kasih ke ibu. Ya inilah, Mas, soalnya bocoran ya. Itu modelnya dulu hasil telepan saya bayar semester itu, Mas. Ngaku juga. Ibu waktu tak kasih uang itu, loh, kamu dapat uang dari mana? Oke. Dari jualan. Jualan modalnya dari mana? Dari jual kamera. Loh, kamu emang punya kamera? Ya punya. Dapat dari mana? Ya kerjalah dikit-dikit. Gitu.
Cuman langsungnya ya itu mas, apa namanya? Bu minta ini dong, minta apa namanya? Uang semesteran berapa? 5,5 juta. Lu kok banyak amat? Ini juga pakai apa namanya? Beli buku. Soalnya kan SKS apa namanya semester depan kan aku ambil mata kuliah banyak jadinya ya bayarnya agak banyak gitu. Oh iya. Cuman nggak ada, waktu itu nggak ada. akal Ngelakan untuk ini ya untuk nambah uang jajan lah ya. Enggak, ya itu buat modal beli kamera itu. Oh, memang pure buat modal kamera ya. Terus saya jualin, saya balikin 1 juta tiap ada untung itu 1 juta gitu. Okay. Ibu tuh bangganya udah bukan main itu. Oke. Dan waktu itu udah tahu mau belum? Ibunya Mas Risa itu. Ya kemudian terus apa namanya? Beberapa tahun lah. Itu udah saya ngaku dulu itu uang semester ini. Oh. Tak tilep gitu. Okay. Terus itu 1 juta itu buat bayar kerugiannya ibu. Gitu. Oh gitu ya. Aku harap sih ibunya Mas Risa nonton sih. Aku harap biar nanti bisa dibahas lagi tuh. Terus dari yang apa namanya jualan dari ngambil barang dari Solo gitu kan, terus dijual di Pati, itu bertahan ada ini nggak? Maksudnya kan aku kan kayak yakin aja gitu waktu itu pun juga bakal ada orang yang namanya pembeli sih ya, namanya pembeli pasti ada yang ribet kayak gini lah. Ada nggak pernah pengalaman kayak gitu sama? Wah ribet banyak mas, waktu awal-awal dulu aku jualan Solo itu ketipu nggak uang, cuman ketipu inilah dikerjain ya, ada seller, ada pembeli, ada yang orang iseng juga ada. Oh gitu ya. Dulu itu waktu COD-an itu mas, di Semarang Solo itu kan jauh ya. Iya jauh lah, itu 5 jam loh. Saya COD-annya di Masjid Agung itu. Masjid Agung Semarang. Semarang. Dari Solo berarti. Dari Solo aku habis kuliah itu jam 3 sore sampai sana malam tuh. Ke sana itu saya hubungi mas, udah di lokasi. Nah WA-nya nggak ada, diblokir. Oh pernah ya? Pernah sering gitu. 4 kalian mungkin. 4 kali? Sering gitu mas kayak gitu. Itu jauh loh. Jauh. Terus waktu udah di ini apa namanya, di rumah itu, di Blora itu mas, Blora yang perbatasan Cepu sana mas. Perbatasan dekat Bojonegoro. Bojonegoro. Dekat Bojonegoro sana, dekat Cepu kok. Oh iya oke. Itu saya ditelepon orang ya, malam-malam telepon, mas punya barang apa aja? Ini saya kasih listnya. Udah bawa sini aja, tak beli semua. Itu barang 7 unit pak. 7 unit kamera. Total harga berapa itu? Ya total harga masih inilah 35-an mungkin. 35-an ya. Oke. Itu saya bawa sana. Ini udah penuh pak. Tas bawa ransel belakang depan. Kemudian yang ini apa namanya, tas lemang itu udah kanan kiri. Malam? Enggak. Waktu paginya malam. Paginya aku berangkat sana. Kesana itu cuma ditontonin doang. Tontonin doang. Dan dibeli nggak sih? Enggak. Katanya gini, apa namanya? Aku kan posting itu di grup jual beli Blora ya, Itu kata masnya itu kayak gini, ya kamu nggak usah masuk di lapak Blora. Soalnya lapak ini punya saya gitu loh, katanya. Oh. Ya itu persaingan lah. Oh. Cuma kan nggak ada etikanya kalau kayak gitu, Mas. Iya sih, aku sepakat sih kalau itu mau nggak ada etika. Ya ini aja kita jualan kan bagaimana caranya gitu kan. Ya namanya orang jualan, promosi barang kita kan juga sekarang juga udah didukung dengan ada marketplace dan sebagainya. Tapi kalau kayak gitu. Itu 2 kali mas. Nggak gini, aku malah jadi mikir deh. Kok sampai 2 kali? Ini aku sorry ya, karena kita teman ya, kita udah teman lama. Itu yang bodoh siapa sih? Gitu. Bukan masalah bodoh enggaknya mas, masalahnya kita butuh uang. Oh, oke. Jadi kayak yang oke lah gitu. Bayangin mas, 7 item mas. 7 item itu sekali sold out semua. Udah 4,5 mas. Saya 1 hari kerja, 1 bulan nggak kerja mas. Oh gitu ya. Kan nggak salah mas. Iya sih. Bener sih, satu item atau mungkin berapa item, 2 item lah terjual. 7 item laku itu waktu dulu ya. Waktu dulu kan masih belum ada tanggungan hutang terus ya
tanggungan Nanti istri, ya. kita bahas utangnya. Nanti kita bahas utangnya nih. Tanggungan listrik, internet. Kan belum ada, Mas. Oke, belum ada. Jadi waktu 4,5 itu masih cukup lah untuk masa-masa lajang lah. benar, Mengisi benar. kita ngopi-ngopi, Iya, beli-beli minuman halal, minuman halal. Ini teh loh, Bro. Ini teh ya. Cuman belum ada merek yang mau masuk. Tolonglah. Oke, lanjut tuh. Berarti dari misal tertipu atau dan kayak dikerjain ya bahasanya kayak dikerjain gitu ya. Mas Risa tetap kuat nih ya. Ya tetap kuat, Mas, orang untungnya ada. Tapi kan gini, beberapa teman kan mungkin kalau udah beberapa kali ketipu kayak udah selesai nggak lain aja yang lain kayak. Tapi Mas Risa masih tetap kekeh di situ ya. Karena dulu saya suka, Mas. Kalau lihat kamera itu kan hobi ya. Cuman hobinya lebih ke belanja. Ke belanja kameranya. Oke. Jadinya apa namanya? Beli kamera itu menyenangkan lah. Misalkan ada Mas Alvin hobi beli motor toh. Yes. Apa namanya? Motor lah, beli motor. Motor apapun, Nah, motor klasik. Sampean beli motor satu seneng kan? Apalagi kalau beli 20, pasti jauh lebih seneng. Yes. Nah, kayak gitulah. Perumpamaannya kayak gitu. Oke. Kemudian ya itu tadi keuntungan tadi itu Keuntungannya udah jelas cukup ya. lah. Lumayan lah dari misal ya bahasanya kayak 1 bulan tuh laku 2 itu udah cukup untuk 1 bulan itu ya. Oke dan Risa ini waktu kita masih nongkrong nih yang sering bayarin tuh mana dia? Soleh. Iya serius. Berapa kali dia sering bayarin loh? Ora lah. Cuman nggak sering lebih tepatnya kayak kalau kita lihat pesanan kita kalau kan malu-malu itu kayak aku kan dulu miskin banget loh. Ya sekarang pun masih bertahan ya. Masih bertahan ya. Serius gini loh. Bukan ini aku memelas ya menggunakan trik-trik miskin. Cuman waktu itu kayak yang mau nongkrong aja beli 1 kopi itu udah kayak wah udah keren gitu loh. Udah bisa nongkrong ngumpul sama temennya gitu loh. Cuman kan Risa ini kayak lebih yang yuk nongkrong ngambil apa tuh kayak nggak hitung gitu kayak aku udah 1 aja cukup yang penting kopi bisa ngobrol lah gitu. Cuman itu panjang, Mas. Gitu. Ceritanya panjang banget kalau aku masalah apa namanya kamera itu. Bisa ini nggak apa yang tadi aku pengen nanya sampai Risa itu kan pastinya nggak cuman itu kan nggak cuman itulah cobaannya atau mungkin kendalanya. Wah, cobaannya banyak, Mas. Aku itu waktu awal-awal kamera kan kuliah COD-an itu ya ketipunya kayak gitu. Terus kemudian apa namanya waktu selesai lulus itu apa namanya ya kamera tuh ini ngasih support lah ibaratnya ngasih semangat aku. Waktu itu kan soalnya apa namanya orang tua aku kan cerai ya. Oke. Itu terus apa namanya susah lah hidup itu susah waktu itu loh, Mas. Susah. Terus itu juga biayai aku bikin rumah. Terus ini apa namanya sampai ke anak ini sampai sekarang. Oke, berarti memang nggak semudah kita lihat saat ini ya. Risa sekarang yang udah punya rumah, udah ada mobil sendiri, udah ada toko sendiri. Itu nggak cuman inilah ya, nggak cuman sekali jualan sukses gitu enggak ya. Enggak. Ada prosesnya ya. Ya apa namanya? Dulu itu ini juga, Mas. Soalnya kan suka dukanya ya. Aku kan waktu itu COD-an ya. Terus orang-orang itu ada yang era 2016-an kayak. Itu kan seller party kan mulai marak itu. Banyak banget. Itu aku sendiri, Mas. Yang paling kecil itu aku sendiri. Oke. Waktu itu di Winong itu ada 3 ya. Cakwangi 1, Party Kota itu ada 2. Itu semua model gede semua, Mas. Koleksinya banyak ya? Nah, koleksinya banyak. Cuman waktu itu kamera aku kan memang apa namanya? Waktu susah ya, pikiran banyak. Jadinya uangnya ya dipakai buat ini. Menghibur lah. Menghibur. Oke. Menghibur diri. Menghiburnya kayak gimana tuh?
Ngopi-ngopi, Oh, ngopi Mas, ngopi. Oke, ngopi ngobrol-ngobrol sama Ya, temen ya. ngobrol sama temen. Oke. Cuman ya itu Mas, apa namanya? 2 bulan kamera hilang satu bulan hilang satu lagi, ya tinggal 5 mungkin. Tinggal 5. Itu kompetitor udah 30, udah 20 item. Wow. Itu aku sendiri yang ini Mas, yang apa namanya? Yang paling Manajemen kecil ya? lah. Itu setiap ada yang beli itu misalkan datang ke rumah toh, itu banyak yang nggak yakin. Oh. Tanyanya ya kayak gini, itu kamera ori apa second Mas? Ini kamera beneran apa enggak Mas? Bisa buat motor apa enggak Mas? Oke, Gitu. oke. Nanti tanyanya, konsulnya itu sama saya, belinya di orang lain. Sering itu kayak gitu Mas. Oh. Ya kesel sih. Iya bener sih. Jadi kayak waktu itu kan Risa pengen juga membangun branding ya, branding tokonya ya. Aku udah sponsor tuh Mas di event-event di Pati. Misalkan ada acara fotografi toh, di Pati, Kudus, Rembang itu saya support terus. Oh. Cuman belinya ya nggak di aku. Soalnya itu loh, lokasi sama barang itu ya terbatas. Gitu. Oke. Padahal memang dari barang waktu itu bagus-bagus Mas. Soalnya kan barang dikit jadinya kita bisa milih gitu loh. Milih yang terbaik gitu loh. Kalau sekarang kan ya ada yang jual kita tampung semua gitu. Oh. Sekarang gitu ya? Ada jual tampung ya? Ya tampung lah. Oh, masuk. Selama ada cuan, sini. Oke. Jadi memang tidak semudah apa yang dilihat saat ini gitu ya. Memang benar itu. Jadi kayak proses itu, dan ini terkadang kan kita juga terkendala nih, bukan di jualan kameranya ya. Psikologi atau mungkin mental kita kan juga diuji tuh kayaknya. Wah iya Mas. Waktu itu aku pernah ya, 1 minggu itu nggak ada yang laku. Pernah 1 minggu itu nggak laku. Memang karena apa namanya, lagi nggak mood ya, lagi nggak mood jualan kan, memang karena sedih ya waktu itu. Iya benar. Masih orang tua itu masih apa namanya, masih pisah. Proses perpisahan Itu ya. apa namanya, kompetitor Mhm. posting sehari laku 4, itu down Mas mental. Wah apa banting setir apa gimana? Ya gitu. Berarti sempat kepikiran untuk pindah yang lain. Pindah yang lain. Oh. Cuman karena memang waktu itu apa namanya, kita daftar gak ada yang nerima saya. Ada cerita menarik nanti tuh. Ada cerita menarik. Terus mau bikin usaha juga nggak ada yang percaya. Ya satu-satunya jalan cuma itu Mas. Di setiap kondisi sulit, kamera aku itu apa namanya, bawa rezeki lah buat aku. Oh, oke. Itu sampai saat untuk ini udah enggak ya, udah enggak kayak dulu ya. Itu kalau misalkan aku sedih tuh Mas, itu nangisnya ya di etalase itu Mas. Di etalase. Etalase itu. Jualan itu ya. Itu waktu aku kan ini toh pindah rumah lah. Pindah rumah itu yang tak bawa itu bukan sertifikat, bukan ijazah S1 ku, bukan. Tapi etalaseku itu. Etalasenya yang di bawah ya. Etalase yang kecil yang di toko itu loh. Nah, Nah, itu aku dorong sampai rumahnya Pak D itu. Oh, why. Jadi kayak saat ini gambarannya nih, Mas Risa di sini cerita kayak gitu udah ketawa-ketawa kayak yang Wah, dulu nangis darah Pak. gitu. Jadi kayak cerita itu sedih loh. Harusnya sedih loh. Tapi di sini Mas Risa bisa cerita dengan senyum santai dan karena memang udah melewati masa-masa itu ya. Masa sulit Mas. Oke. Jadi memang ada bukan dari jualannya aja ya, tapi dari kondisi kehidupan juga. Nyambung juga. Fighting banget Mas Risa nih. Dari apa namanya, ya pokoknya kamera aku itu susah seneng kita berdua lah. Oke. Tapi sekarang enggak kan? Sekarang berempat mungkin. Berempat ya. Berempat. Oke. Jadi ada nggak? Ini kan udah mulai, ini kan udah secara perjalanan kayak yang dari yang jatuh banget, bener-bener jatuh ya kan. Terus apa namanya, jualan juga nggak laku, masih bertahan sampai sekarang, dan sekarang tinggal proses. Nah, kira-kira nih dari proses saat ini nih, ada cerita-cerita lucu nggak terkait? Karena teman-teman pasti penasaran,
seorang penjual kamera di lingkup desa, Mas. Mm-mm. Apalagi di Pati loh, Ah, kota kecil nih. iya kota kecil mas. Oh. Itu uniknya kayak gini sih mas. Waktu itu kan aku pindah ruko ya dari rumahan, kemudian sewa ruko di depan itu. Itu waktu buka dikira jualan es jus mas. Jualan es jus? Kok bisa? Dikira jualan es jus, kan ada etalasenya toh, ada etalase Iya, kaca-kaca etalase. itu. Pakai Terus, lampu-lampu neon itu nggak sih? Aku ditanyain, jualan apa mas? Jualan kamera pak. Apa itu? Kamera apa mas? Ada ya kayak gitu ya? Ada. Ya cuman nggak inilah mas. Apa namanya itu bukan cuma orang sini aja yang tanya. Teman-teman kuliah juga pada tanya kayak gitu. Memang ada yang beli. Terus barang kayak gini tuh berapaan kan juga jarang yang tahu. Iya benar. Dulu itu sering mas ada ini apa namanya istilahnya pengen nyoba beli gitu loh. Oh, oke. Orang-orang sini. Waktu itu kan tahun 2017 itu kan kamera kan famous banget ya. Bener. Sewaan segala macam itu famous banget lah. Itu kebetulan ada yang cari anak-anak. Kemudian bapak sama ibunya itu datang ke toko. Tanya mas, berapaan? 6 juta bu. Diketawain mas. Diketawain ya? Kenapa tuh? Barang kayak gini 6 juta. Di Pati ini banyak mas, 200 ribuan kayak gitu. Bisa ya? Lah, 6 juta itu yang paling murah bu. Nah, Bisa ini ya? ada yang 21 sama 25. 25 itu 2,5 juta apa 25 juta ya? Saya jawab 25 juta. Bapaknya kaget, terus pulang. Men, Beneran, banyak mas kayak gitu. itu konyol sih. Itu konyol sih. Ya mungkin bapak nggak tahu mas, cuman anaknya juga kadang ya apa namanya nyolot sih ya. Kamera kayak gini tuh di Pati baru katanya tuh baru. Baru tuh 300 ribu mas. Ya elah. Kamera HP aja nggak dapet loh itu. Ya mana ada mas, apa namanya untung segitu, modelnya segitu kan. Ya Iya enggak lah. bener. Terus banyak lagi tuh waktu ini apa namanya ya kamera famous ya. Banyak orang yang ketipu toko kamera online. Nah, itu dikiranya kamera aku. Waktu itu banyak, misalkan di weekend itu mas, itu pasti ada ibu-ibu kalau enggak mbak-mbak gitu datang ke toko, mas kamera aku kok belum dikirim. Loh, lah mbaknya beli di sini mas, sudah saya transfer. Belinya apa, harganya berapa? Beli tipe ini harganya 1,5. Oh enggak mbak, itu harganya 10 jutaan, aku kayak gitu. Nah, terus uangnya kok nggak dibalikin? Lah kan nggak transfer di kita. Nah itu kebanyakan ketipu yang pembeli-pembeli yang ada di Instagram online yang penipuan itu mas. Waktu itu ya. Cuman lucunya itu ngadunya kok ke kita. Terus satu minggu datang lagi itu, gimana mas? Udah diurus? Lu kita ngurus apa? Kok aneh gitu ya? Ada ya kayak gitu ya? Banyak mas itu. Waktu 2017 itu hampir weekend. Setiap Banyak. weekend? Satu hari itu mungkin 3 orangan. Oh my god. Untuk saat ini sih udah pada pinter ya belanja online. Waktu dulu sering mas, apa namanya, beli di marketplace gitu, dikirimnya dikasih batu, sandal jepit. Iya pernah ada berita kayak gitu bener. Jadi beli online, terus mereka beli barang dengan harga itu, cuman dikirimnya nggak barang itu. Nggak gitu. barang itu. Oh, gila sih itu. Dan larinya, tapi beberapa yang tadi aku pengen nanya, terus nasib ibu-ibu sekarang kayak gimana sih? Yang mana? Nasib ibu-ibu sekarang itu kayak gimana sih? Jadi rentenir mungkin. Bisa loh kayak gitu. Jadi kan harusnya jelas gitu loh. Misal pun nih jualannya pakai namanya tokonya Risa nih. Jadi kayak yang apa namanya transferin, tapi kan di situ ada bukti ya kan, bukti nomor rekening dan sebagainya kan ya. Terus belajar dari situ mas. Saya kasih apa namanya nomor rekening di profil Facebook sama penjualan ya kan? sosmed kita lah. Itu tak kasih nama. Selain dari atas nama ini, jadi transfer. Gitu caranya. Oke. Ya pokoknya dari jualan itu aku belajar banyak sih mas.
Jadi nggak bisa misal kita kayak gini, kita jualan terus udah laku gini, laku terus kita diem di stagnan di situ. Tapi tetap kita harus belajar terus ya. Belajar terus dari kerugian, dari customer juga kan. Iya, gitu benar, banyak banget itu. Itu kayak gila sih. Yang ini, yang apa namanya? Terutama inilah Mas, saya itu sering masalah rugi itu beberapa kali juga sering rugi ya. Untuk di beberapa item itu misalnya penjualan 1 bulan itu 40-50 ya. Itu ada 2-3 item yang apa namanya, yang rusak gitu loh katakanlah. Itu memang benar saya tanggung sendiri. Oh, Misalkan di toko lain kan enggak Mas, garansi itu ya apa namanya, satu hari kan. Tapi pemakaian kamera kan biasanya 1 mingguan gitu loh. Itu rusak saya ganti dan rusaknya juga lumayan itu Mas. oh, Tapi kalau misalkan saya nggak ganti, nama saya udah itu habis. iya. Jadi kita harus apa namanya, Berani. berani rugi kecil untuk hasil yang lebih gede. Iya bener. Ini tuh poinnya men. Berani rugi kecil untuk hasil yang lebih Besar. besar. Poin tuh. Catat ya. Oke, itu banyak banget sih malam ini. Dan gini mas, saat ini kan udah berjalan tuh. Aku pernah dengar salah satu cerita yang mungkin aku pengen teman-teman denger ya. Teman-teman jadi kayak Rizani buka lowongan. Men, aku dulu nyari kita akan nyari lowongan bareng, nyari loker lah, maksudnya kita mau ngelamar kerja di mana tuh kayak yang mengharap banget tuh diterima gitu. Tapi di waktu kejadian Risa itu cerita sama aku tuh yang buka lowongan, malah siapa yang interview gitu loh. Oh iya. Itu gimana sih ceritanya? Dulu kan kita ini ya apa namanya, flashback ya. Waktu dulu kita cari kerja itu kan kita ngasih lamaran dulu, Iya bener. baru nunggu dipanggil. Buru-buru tanya gaji berapa, buru-buru itu Mas. Iya sih. Tanya iya gaji bener. berapa itu kalau udah masuk lamaran, kalau udah dipanggil, interview. Kemudian apa namanya? Ya interview 1-2 lah mungkin ya. Terus baru tanya gaji itu. Cuman waktu aku buka lamaran itu enggak Mas. Aku buka lamaran tuh saya apa namanya? Share lah ya. Kita share. Itu yang ditanyain pertama masalah gaji Mas. Oh. Bos, gaji piro bos? Cocok ra bos? Cocok ra bos? Jadi dan itu kejadian ya? Jadian Mas. Gila sih. Yang parahnya itu kayak gini, yang lebih parah itu kayak gini. Mas itu kerjanya ngapain? Jualan kamera Mas. Spesifiknya kayak gimana Mas? Spesifiknya Masnya kasih lamaran dulu, baru kita jelasin secara spesifik. Itu trainingnya gimana Mas? Ya trainingnya kalau udah Masnya udah ngasih lamaran. Mas, ini cara ngeceknya gimana Mas? Mas, ini masih ini gimana Mas? Jadinya bukannya kita yang nge-interview, malah kita yang di-interview Pak. Susah. Dan terus kemudian ini apa namanya, orang yang nginterview aku itu bikin status, bikin status. Kan aku udah lihat di IG-nya toh, bikin status, cari kerja kok susah amat ya. Bisa kayak gitu. di story Instagramnya dia bilang nyari kerja kok susah amat ya. Itu kerja mengerjain sih. Masalahnya itu Mas. Teman-teman yang nyari kerja, Bu, ya bahasanya yang namanya nyari terus pengen mendapatkan kerja ya sesuai etikanya lah ya. Sesuai etikanya apa? Rokok habis. Rokok. Rokok Mas, habis. tolong Enggak apa-apa, ambil. Oke. Ada masuk aja nggak mau? Masuk aja. Iya. Ada asistennya sendiri sekarang. Gila, ada asistennya sendiri. Loh, tuh ada tamu baru datang nih. Gila. Jadi lanjut ya Mas, untuk mas-masnya yang tadi yang nyari kamera itu. Oke. Ngomongnya kayak gini Mas. Apa namanya? Masnya jelasin dulu spesifikannya kayak gimana, kerjanya kayak gimana, trainingnya kayak gimana, gajinya berapa, kalau ada tunjangannya itu tunjangannya berapa. Nanti kalau cocok, saya baru masukin lamaran kayak gitu Mas. Kalau dia cocok, dia ngasih lamaran ke kita.
Itu orang mana sih, boleh tahu nggak sih? Yo rahasia lah. Maksudnya gini, tahu nggak pendidikannya sestrata apa gitu? Itu bukan masalah pendidikan sih Mas, masalah attitude. Iya, ya maksudnya kan, ya attitude juga sih ya, cuman kok berani ya nanya? Maksudnya bukan berani sih, ini orang maksudnya apa gitu loh? Atau mungkin itu tim dia udah kaya sebenarnya. Oh, Dia sebenarnya udah kaya. Sultan. Ya, kita ini lah, positive thinking lah ya. Dia udah kaya gitu, kayak mau ngetes aja ini orang usaha beneran nggak sih? Ini orang kayak gitu sih. Cuman kalau pantau di statusnya sih hari-hari masih nongkrong-nongkrong Mas. Biasanya sih kayak kalau yang kebanyakan nongkrong itu masih nganggur, biasanya kayak gitu. Nganggur, ya. Cuman kan kita apa namanya sebagai ini ya sarjana ekonomi lah. ekonomi dan bisnis lah ceritanya. Lulus berarti waktu itu? Lulus. Lulus ya? Berapa tahun? IPK 2,5. Berapa tahun? Berapa tahun? 6 tahun. Ada yang 8 tahun tapi diem-diem aja. Iya. Oke. Ya apa namanya? Bakti sosial kita lah sebagai sarjana itu kan sarjana ekonomi ya apalagi. Itu kan harus kalau bisa itu membuka lowongan pekerjaan. Cuman kalau kita ngasih lowongan pekerjaan kok timbal baliknya kayak gini gitu loh Mas. Jadinya kan ya udahlah kita kerjain sendiri aja kayak gitu. Oke, berarti nih untuk Risa nih, kira-kira mau ini nggak masih dengan itu kan kayak cobaan sih, aku bilang itu cobaan sih. Iya, tantangan untuk cobaan gini ya, cobaan untuk membuka lowongan atau mau mempekerjakan lah ya, karena memang tarafnya Risa tuh kayak yang sekarang udah harus butuh karyawan gitu nggak sih? Nah kira-kira karena ini Mas apa namanya perusahaan itu kalau misalkan di jalan sendiri ya terbatasnya cuma di tenaganya Mas aja sih. Iya. Masa Mas mau ngasir, mau apa namanya cari barang, jual barang, nanti juga ngiklanin, masa mau diborong sendirian? Nah gitu loh, capek Mas. Kita kan bahasanya udah pernah belajar capek. apa namanya manajemen lah, manajemen. Oke. Capek, ini nih kalimat yang kayaknya remeh banget. Aku udah capek kayak gitu ya sih. Sekarang dulu sendiri ya. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.